Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Tadi dari tadi siang ya saya tanyakan tuh pertanyaan yang ada di chat ya. Apakah mungkin ya orang percaya itu kita terdefinisi semua lah ya orang percaya. Itu apakah mungkin tidak sampai ke Yerusalem baru? Nah, kalau mungkin, kenapa? Terus kemana? Gitu. Pertanyaan ketiga, kalau mungkin, apakah ke neraka? Gitu. Ya. Nah, kita tidak usah bahas hal-hal yang di luar itu sebagai pembanding saja boleh. Nah, tapi teman-teman sebelum kita mulai ya, nanti silakan Pak Lepri mungkin ada juga Vanes ya bisa coba untuk diskusi ya. Jadi ini kita ini ya. Ini beberapa orang ini ada Dorcas, ada Heldi atau Ati ini dua-duanya. Nah, saya mau munculkan satu ayat dulu nih teman-teman. Sorry, beberapa ayat ya. Yohanes 10, Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 27 dan 28. Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Roma pasal 8 ayat 1. Jadi pertanyaannya, apa tadi? Pertanyaannya apa Yanti? Apakah mungkin orang percaya itu tidak sampai ke Yerusalem baru? Jadi tidak ada di dalam channel YouTube tertentu, tetapi hampir di semua channel, bukan hanya yang channel saya juga ya teman-teman, tapi juga yang dari Pak Anton ya. Nah, saudara lihat ya, ayat ke-27 dari Yohanes pasal yang ke-10, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Wah, kompak nih kan, ya, handshake, mengenal dan dikenal kan, mengenal dan dikenal. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Persis yang seorang kaya tanya itu kepada Yesus. Orang kaya yang taat Taurat. Mau hidup yang kekal. Tapi Yesus malah memberikan hidup yang kekal kepada domba-domba. Domba-domba yang mendengar suaranya. Dan Yesus mengenal mereka. Dan mereka mengikut Yesus. Ada kata yang menarik teman-teman. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi kalau saudara mau mengaminkan ini, ya ini memang yang harus kita aminkan. Jangan jangan dimanipulasi lagi kan gitu ya. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan yang menarik di sini saudara, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yesus sendiri ya yang mengatakannya, dicatat oleh Rasul Yohanes. Di dalam kitab Roma 5 ayat 8 sampai 10, Paulus menulis dalam perspektifnya dia ya. Di dalam pewahyuan yang dia dapatkan sebagai hamba Kristus, rasulnya Yesus Kristus, gitu ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Jadi kasih sangat terkait dengan Kristus, betul ya? Karena kasih Allah sehingga Allah mengaruniakan anaknya namanya Kristus. Ketika kita masih berdosa, ya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Jadi Allah dalam kasih-Nya memberikan Kristus, Kristus mengorbankan dirinya, dan oleh darahnya kita dibenarkan. Jadi oleh darah kan. Jadi darah, makanya darah ini menjadi meterai perjanjian yang baru. Ya, oke. Nah, dan saudara bisa perhatikan di sini.
kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Mirip-mirip dengan ini ya. Yesus bilang mereka pasti tidak akan binasa. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi nggak bisa dikurangi, memang begitu standarnya, betul nggak? Sebab jikalau kita ketika masih seteru, kita masih berdosa, kita masih seteru, jadi kita melawan Allah di dalam pikiran dan hati kita. Ya, masih seteru, bukan sekutu. Makanya bilang, ayo datang ke tempat persekutuan. Karena apa? Ya, sekutu dengan Tuhan. Saudara pernah diundang ke tempat perseteruan? Kan gitu, ya. Jadi kalau datang ke satu tempat bilang, ini tempat persekutuan ya. Nggak tahu ya. Oh, jangan-jangan perseteruan ya, gitu. Karena lawannya sekutu kan seteru ya. Ini nih ya. Ini kita masih seteru. Nah, sebab jikalau kita ketika masih seteru, ketika kita masih berdosa, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, oleh darahnya yang membenarkan kita. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi teman-teman menarik ya. Pertanyaannya, apakah mungkin? Kenapa saya bilang apakah mungkin? Loh, saudara lihat nih kata pasti. Cukup saudara? Saya tambahin kata pasti? Sudahlah ya. Terjamnya lagi sampai jam 12 ya. Tegang sekali. Saya udah coba lawakan saya. Gak masuk ya? Saya ganti ya. Oke. Maju ya. Maju sedikit ya. Nah, teman-teman nih ya. Masih Paulus nih ya. Menarik kalau Paulus ini kan mengekspresikannya itu dengan banyak cara gitu. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Saudara kalau perhatiin kitab Roma 5 ayat 9. Jadi baru 59. Roma 59, 1 Tes 59. Roma 59 bilang lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi kata murka Allah muncul di Roma 5 ayat 9. Di 1 Tesalonika 5:9 juga muncul. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Makanya di Roma 8, Paulus bilang, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sama-sama bilang amin dulu. Amin. Ditutup, Pak. Oh, enggak. Amin. Amin. Nah, oke. Jelas ya? Kan saya bilang, apakah mungkin kan ini kan relevan kan saya nanya begitu kan? Karena di sini kan pasti ya. Coba, Ci Esther gimana? Kan pasti. Pasti loh. Terus saya nanya, mungkin. Silakan Pak Lepri. Kok mikir, ini teman-teman masih mikir nih, bentar-bentar ya. Saya ulang ya. Ini kok kayak mikir nih. Jadi tegang ya Pak? Iya kayak tegang gitu. Padahal saya muka saja lucu, ngomongnya lucu. Ya kan? Belakang ini saya ganti gini supaya tidak tegang loh. Tuh Pak Lepri lebih tegang tuh. Diagram apa, kita lihat saja tidak jelas. Udah susun gitu, ada tangga-tangga naik, ada tangga turun, bawah. Tuh coba kanan bawah kan. Kepala apa itu? Kepala setan kan itu. Kan apa nggak tegang? Belakang saya kan nggak kan. Tuh merpati putih, kan ada sinar cahaya. Ini teman-teman ya. Udah mulai ada yang senyum. Baru masuk. Lama juga ya. Harus beli Pepsodent. Oke. Nih teman-teman ya. Karena gini kan. Mereka pasti tidak akan binasa. Betul nggak Bester? Tuh. Terus kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Betul tidak? Pasti. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya Kristus. Pasti loh. Terus tambahin 2 ayat ini kan. Menarik nih. Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Tidak. Tapi untuk beroleh keselamatan.
Jadi ini orang-orang yang saya lihat chat-chat di grup tadi itu kalau lihat ayat ini, mereka mudah-mudahan menonton dan menyimak gitu ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus. Coba teman-teman. Tidak ada penghukuman, tidak ada murka, pasti tidak binasa, pasti diselamatkan. Coba ya. Nih 4 kata loh. Nah, biar lebih jelas lagi ya, biar lebih jelas dari sini ya. Di sini dibilang gini loh. Nih ya. Di sini dibilang apa? Tidak ditetapkan untuk ditimpa murka, ya kan? Pasti tidak akan binasa. Tidak dulu ya. Sekarang mulai pasti akan diselamatkan. Pasti akan diselamatkan. Tidak ada penghukuman. Silakan. Argumennya, dalilnya, ayatnya. Tadi aku baca-baca itu kayaknya ada yang bilang, ayatnya mana? Gitu ya. Ya, saya kasih kan. Nih, saya ulang ya. Sederhana nih, sederhana. Ya, tidak pakai ayat. Ya, tidak dihukum. Tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Pasti tidak binasa. Pasti diselamatkan. Coba. Ya, coba tips. Ya. Jadi kan wajar dong gue tanya, apakah mungkin orang percaya tidak sampai ke Yerusalem baru? Karena ayat-ayat tadi. Ya. Iya, mungkin gini Pak, apa teman-teman harus mengerti dulu mengenai ini Pak ya, Yerusalem barunya itu seperti apa? Maksudnya di LB3 itu Wahyu 21 harus teman-teman kuasain dulu supaya Enggak, bisa dari situ. Hah? udah jelas kan Pak? Ini beberapa sesi terakhir ini kita udah jelasin Yerusalem baru. Kayak Rahel ini kan LB3 atau Yerusalem baru. Yerusalem baru, nggak salah ketik. Iya, maksudnya Enggak, sasarannya kan jadi warga atau enggak. pemerintah. Jangan, saya nggak pakai warga-warga lah. Oh, Kota, nama kota enggak. Yerusalem baru. Cuma satu Iya, kota namanya Yerusalem baru. Kalau mau pakai bukit, Bukit Sion namanya. Ya kan? iya. Dari Senin kan? Mungkin Ya, ya. Senin Bu Esther juga ada kan? Bukit Sion, Yerusalem baru. Jelas. teman-teman gimana? Ada mulai dari siapa nih ya? Eh, Ibu. Ibu, ibu kota kerajaan. Ya, namanya pusat pemerintahan. Ya, pusat pemerintahan itu Yerusalem baru. Dan teman-teman tahu nggak? Waktu Yohanes melihat dia gini. Dan aku melihat langit baru dan bumi yang baru. Di ayat kedua Wahyu 21 kemudian bilang, dan aku melihat Yerusalem baru, kota Allah turun dari surga. Turun dari surga. Jadi di tengah-tengah langit seperti ini, turun dari surga Yerusalem barunya. Gitu, oke? Nah, jadi waktu kita nyanyi bawa aku ke sana, false. Bawa, bawa aku ke sana. Ya ke sana itu ke Yerusalem baru. Gitu. Apa? Timur tadi sel grup ya? Iya, Bapak. Oke, nyanyi-nyanyi aja atau bahas bahas soal? Bahas, Bapak. Bahas. Oke. Berarti oke, saya berhenti dulu ya. Jangan-jangan. Saya sudah selesai. Ya, Yanti mungkin mulai Pak. Mau silakan Yanti, mau menjelaskan enggak, Pak? Nggak apa-apa. Ya, Teman-teman jangan panjang-panjang ya. Pertanyaan saya singkat loh. Apakah mungkin? Apakah mungkin orang percaya tidak sampai ke Yerusalem baru? Sementara ayat-ayat tadi bilang tidak ada penghukuman. Tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Pasti tidak binasa. Pasti diselamatkan. Kalimat langsung ya. Kata-kata kalimat langsung yang saya ambil.
Sebenarnya masih ada satu ayat ya, ayat yang terkenal. Ada yang tahu nggak? Kalau kita tambahin satu ayat yang mana? Iya, ya pastilah tahu ini ya. Kita nggak usah ragu lah ya. Yohanes 3 ayat 16. Ya, kalau nggak UTS nggak lulus. Yohanes 3 ayat 16 kan? Lu iya gimana Yohanes 3 ayat 16 masa orang teolog. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengurniakan anak yang tunggal. Lanjutnya, supaya barang Barang siapa yang percaya tidak binasa. Ya kan? Jadi jelas kan? Tapi ya itu juga, tapi kan lebih mantap yang tadi ya. Kenapa yang tadi lebih mantap, teman-teman? Karena ada kata apa? Pasti. Pasti. Kata pasti itu 3 loh tadi. Pasti itu 3 tadi. Jadi ini argumen. Ini harus ada argumen. Tadi saya lihat di chat itu kayak ada syaratnya ya, yang di chat tadi ya. Ya kan? Seolah-olah ada syaratnya loh. Iya loh, seolah-olah. Sementara di sini tak ada syarat pun. Ya kan? Yesus yang ngomong, mereka pasti tidak akan binasa. Pasti tidak akan binasa. Paulus ulang kata itu 2 kali. Bukan cuman tidak binasa, terus apa? Terus apa? Oke, Paulus bilang pasti akan diselamatkan. Ya, 2 kali dia ulang, pasti akan diselamatkan. Enggak, tinggal jawab aja. Apakah mungkin orang percaya tidak sampai ke Yerusalem baru? ya dimulai nanti. Mungkin. Nah, jadi udah ada satu jawaban nih. Saya bilang pasti, kan? Ayat-ayat tadi pasti. Tapi terus saya bertanya, mungkinkah tidak sampai? Rahel bilang, mungkin. Pasti ada argumennya. Yang lain? Pilihan cuma 2. Anda nggak boleh di tengah-tengah. Itu God namanya. Kalau Bu Esther nggak mau jawab, ikut ini aja, ikut apa lawakannya gitu, ikut kayak saya. Kan nggak bisa 2. Kan Ita gimana Ita? Ita coba. Mungkin nggak? Kan cuman tidak Pak. Oh tegas saja. Kayak orang rote bilang tidak. Ini benar orang rote masuk. Aduh, kita sebut langsung masuk. Orang bener loh, kebayang ya. Gue ngomong gitu langsung di sini, ting tong. Kok bisa? Kalau Yandri tegas, dia tegas. Yandri. Ini mereka semua nggak berani jawab nih, Yandri. Jadi kalau dari pertanyaan yang tadi di chat di grup itu, apakah mungkin orang percaya tidak sampai ke Yerusalem baru? Tadi Rahel udah bilang mungkin. Kalau teman-teman yang lain, ini Yanti berpikir keras. Enggak, kamu lagi pikir apa itu tulisan jawabannya itu sulit dibaca. Kalau itu Ibrani, ya mungkin sulit. Atau Arab mungkin juga, atau Aram. Teman-teman tahu nggak? Pertanyaan ini tuh sudah dasar, tapi materinya kan udah banyak. Ini kita buat menyederhanakan sekarang. Siapa dulu nih Pak Lebri? Tadi sudah bilang dari timur ya, dari timur aja. Timur siapa yang mewakili timur? Silakan Yanti. Kalau Yandri gimana? Yandri, mungkin nggak orang percaya tidak sampai ke Yerusalem baru?
Sayang Yandri nggak ngikutin tadi. Kalau menurut saya mungkin juga Oke, sampai ke klaim. oke, sudah ada dua jawaban mungkin juga. Bentar ya, argumennya nanti. Paling tidak mungkin. Kalau orang belum bisa jawab tuh masih ada di God. Karena antara, coba, antara dua parit apa? Ikut. Oh bisa Bu Esther ada. Pagar ya, pagar. Tapi ingat ya, pagar itu ada strum listrik. Jadi nggak bisa ada di atas. Nggak bisa kayak burung ini, nih, nggak bisa. Atau got di dalam got. Coba, teman-teman. Kalau saya bilang nggak mungkin, Pak. Kalau saya bilang kalau orang percaya, pasti, Pak. Karena percaya itu di Yohanes 10 juga bilang kan, muridnya bilang gini, tolong kami yang masih ragu nih supaya kami tuh yakin gitu. Tuhan kan bilang kalau percaya, mana ya Yohanes tadi? Yang tadi saya baca, Bu. Iya, Pak. Oh iya, ini. 10 ayat 27 ya. Bentar ya. Ini ya, ini ya. Yesus menjawab ayat 25 Pak. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu tapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, tapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Nah, domba-dombaku mendengar suaraku itu yang 27 ya Pak ya. Ya. Ini ya itu latar belakangnya tuh. Jadi Bu Esther Iya. menjelaskan bahwa Percaya ini domba-dombanya nih. Domba-domba ini mereka adalah orang yang percaya kepadanya. Pasti kan katanya dibilang. Oke, sudah terbagi dua. Mereka pasti tidak akan binasa karena mereka percaya. Udah cukup, ya. Jadi sudah cukup. Sudah ada yang bilang pasti apakah mungkin? Tidak mungkin. Jadi pasti sampai. Nah, tadi ada yang bilang mungkin. Nah, kenapa mungkin gitu? Siapa yang mau duluan? Nah, sebentar. Sudah ada dua jawaban. Kalian yang nggak jawab, tinggal pilih mau ikut Bu Esther atau Rahel. Jawab di chat. Loh iya dong. Loh, ya bener nggak? Sila chat, di chat saja, di chat. Oke, Pak Lefri lihat. Saya nggak usah perhatiin ya. Kalian bahas di chat ikut Bu Esther atau Rahel gitu. Mungkin atau tidak mungkin. Gitu. Ayo teman-teman, supaya kita tahu teman-teman mana. Ya, Ayo teman-teman, biar cepat kita tahu gimana nih. iya, maksudnya kita mau pisah nih sekarang. Oh, dipisah-pisahin ini. Mungkin terjadi, Pak. Ya udah, oke Bu Mona mungkin. Enggak, kan kita nggak tulis nih Bu Mona, di chat aja biar kita nanti lihat, oh si Bu Mona mungkin terjadi gitu. Iya, Yanti tadi bukan nama. Jangan ikut Wester, ikut Tuhan Yesus, so sah. Ah, maksudnya Oh, tulis. oh, Gitu, ini. bisa. Oke. Oh, Yanti ikut Bu Esther. Pasti. Iya, ikut itu. Nah, saya tuh udah mikir gitu. Tadi kayaknya Yanti ini agak ini jawabnya karena dia cenderung karena dia terpengaruh dengan ayat-ayat yang saya kasih kan. Itu ayat-ayat yang saya kasih itu kan membuat orang, lu kebayang nggak? Teman-teman, kita normal nih ya. Ayat yang saya bilang itu bilang begini, pasti tidak dihukum. Sorry. Dia bilang tidak akan dihukum, kan? Kemudian yang kedua, tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Ini urutan loh, urutan tuh. Saya ngurut itu, kan? Mereka dibilang tidak ada penghukuman. Jadi pertama tidak ada penghukuman. Yang kedua apa? Tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Kalau tidak ada penghukuman dan ditetapkan untuk ditimpa murka, artinya apa? Pasti tidak binasa. Artinya apa? Pasti diselamatkan. Nah, apa coba? Ya kan gitu, ya. Nah, kan sementara pertanyaan saya sebaliknya. Apakah mungkin
orang percaya tidak sampai ke Yerusalem baru. Kalau pertanyaan saya, apakah orang percaya pasti sampai ke Yerusalem baru? Pasti semua? Pasti, karena ada ayatnya kan. Saya kan balik. Oke, sudah ya, Pak Lepri, sudah kayaknya udah pulih. Iya. Oke. Nah, sekarang kita mulai dengan yang, kan ini udah ada ayatnya yang pasti. Kita mulai dengan yang bilang tidak, mungkin saja tidak sampai. Kalau nggak salah, ada Rahel, ada Yandri, ada Bu Mona tadi. Siapa lagi, Pak? Tidak mungkin sampai. Menurut saya mungkin tidak sampai. Jadi mungkin saja ada yang tidak sampai orang percaya. Oke, Dorcas juga. Kalau menurut ini tidak mungkin. Siapa? Ati. Kalau menurut kami tidak mungkin, Pak. Oh, artinya mungkin ya. Artinya dia mungkin sampai. Pertanyaannya gini, apakah orang percaya mungkin tidak sampai Yerusalem baru? Kalau jawabannya tidak mungkin, berarti pasti sampai. Ya. Seperti Bu Esther gitu. Seperti Yanti ya, Yanti juga ya. Oke, kalau gitu kita dari partai oposisi dulu, oposisi dari Rahel. Kenapa dikatakan mungkin saja tidak sampai? Nah, teman-teman yang sama-sama dengan Rahel siap-siap untuk membantu ya, supaya argumennya bisa tegak, lurus, berdiri, kokoh, teguh sampai akhir. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Ayat yang saya mau pakai sebagai landasan adalah Ibrani 6 ayat 1 sampai 6 tentang kemurtadan, murtad. Nah, di situ dikatakan bahwa orang yang sudah pernah diterangi hatinya dan pernah mengecap karunia sorgawi dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Artinya dia sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu menjadi jaminan untuk hidup kekalnya. Tapi jika dia murtad, dia tidak bisa dibaharui, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, karena mereka menyalibkan anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ini salah satu alasan kenapa orang percaya itu mungkin tidak sampai ke Yerusalem baru, karena mereka sudah ini sudah masuk dalam menghujat roh. Jadi menghujat Roh Kudus kan adalah dosa yang tidak diampuni sampai pada kekekalan. Jadi itu alasan kenapa orang percaya itu mungkin tidak sampai ke Yerusalem baru. Tapi bukan berarti menurut yang saya renungkan selama ini, saya bertanya-tanya, semua orang percaya itu pasti masuk surga karena mereka percaya akan Yesus, dan kita tahu bahwa dosa yang kita lakukan hari ini dan kedepannya itu sudah ditanggung oleh Yesus. Nah, jadi orang yang percaya ini pasti masuk dalam kerajaan surga, tapi tidak mendapat bagian dalam Yerusalem baru, gitu. Itu argumen dari saya. Terima kasih. Jadi kalau kita perhatikan, poinnya adalah bisa murtad orang ini.
bisa murtad. Itu pun. Tambahan untuk tadi yang orang percaya yang pasti masuk surga walaupun mereka tidak mengerjakan iman keselamatan dengan benar, ya masih hidup dalam perbuatan baik ya gitu. Tapi dalam Ibrani 3 ayat 14 saya dapat tadi bahwa karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi, nah ini kan artinya kalau kita tetap yakin berpegang teguh iman kita itu kepada Tuhan, kepada Kristus, pasti kita akan tetap memperoleh bagian dalam kerajaan surga, gitu. Jadi tidak murtad dan teguh berpegang sampai Ya. akhir pada keyakinan iman. Teguh berpegang sampai akhir pada keyakinan iman. Jadi jangan murtad. Kalau murtad itu menghujat Roh Kudus. Nah, itulah kira-kira kesimpulannya ya. Ya. Oke. Ada teman-teman yang mau tambahkan yang oposisi? Yang berkata bahwa mungkin saja tidak sampai. Tadi ada Dorcas, ada Bu Mona. Oke, kalau itu cukup, jadi tadi jelas teman-teman ya. Rupanya mereka yang dianggap murtad, kemudian tidak teguh berpegang gitu ya, menghujat Roh Kudus. Rupanya orang-orang ini benar bahwa mereka sudah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Nah, sekarang kita balik dulu ke Bu Esther. Ada Yanti tadi ya, ada siapa lagi ya? Bahwa nggak mungkin mereka pasti sampai Yerusalem baru. Kan konteksnya orang percaya, Pak. Hmm. Tuhan waktu bilang saya lupa di mana, dia akan iman, pengharapan, dan kasih yang dia lihat itu kan, adakah iman? Untuk jadi percaya itu kan sampai garis akhir, bukannya kalau murtad, ya iyalah dia menentukan dia murtad, karena dia menyangkal, karena dia seperti dikatakan Rahel Dia tadi, memilih gitu ya. dia memilih untuk Dia dia memilih murtad. untuk, Tapi oke. konteks di sini, apakah orang percaya tidak sampai pada Yerusalem baru? Orang percaya pasti sampai, Pak. Kalau kata saya, firman Tuhan tadi diteguhkan dari Yohanes 10, Roma 5, 1 Tesalonika 5, pasti. Ada Artinya dua ya, kata penting. sesederhana itu aja orang percaya. Ya, ada dua kata penting yang Bu Esther bilang. Jadi kalau dan dua-duanya berlawanan dengan yang tadi, langsung berlawanan itu seperti ini. Jadi kalau dia setia percaya. Sampai Sementara yang tadi Ibrani 3 bilang di dia tengah tidak jalan kan dia tidak memilih berpegang murtad. teguh, kan dibilangnya tidak berpegang teguh pada keyakinan iman. Nah, terus yang kedua dia memilih untuk pindah jalan gitu. Nah, ya. Nah, ini sama murtad yang tadi. Jadi argumennya hampir mirip loh. Hampir mirip. Jadi menurut Bu Esther nggak mungkin, karena yang dibilang percaya itu adalah sampai akhir. Dan yang dibilang percaya itu tidak memilih lagi yang lain gitu. Nah, sementara tadi argumen yang oposisi mengatakan bahwa ada kemungkinan dia memilih yang lain. Gitu. Yang kedua adalah ada kemungkinan dia tidak teguh setia sampai akhir. Pak Lepri catat tuh, perbedaannya ada di situ tuh. Perbedaannya ada di situ. Nah, ada lagi yang mau nambahin? Di 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 2, di situ tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas
mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh yang penyesat dan ajaran-ajaran setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nurani memakai cap mereka. Dan sekarang ini kalau kita lihat ya, apalagi yang terjadi kepada anak muda, banyak yang mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup atau mereka tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga di mana mereka bergaul, disitulah mereka bisa kelihatan karakternya mereka, dan banyak penyesat-penyesat, pengajar-pengajar sesat yang memakai itu, yang menarik anak-anak muda untuk, bahkan bukan hanya anak muda, orang tua pun, karena tidak berpegang dan tidak mengenal siapa yang dia sembah, Tuhan Yesus itu, sehingga dengan mudah mereka bisa melepas keyakinan dan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Di situ dan Udah ditangkap Bu Mona. Oke. Udah. Oke, ada lagi yang lain? Kurang konsen, Pak. Ini kan harusnya di pihak Bu Esther dulu. Jadi dia menambahin yang udah betul. Udah betul. Tadi kan saya nanyain yang Rahel nggak ada yang nambahin, saya pindah ke Bu Esther. Bu Esther nggak ada yang nambahin, pindah lagi ke Rahel. Kan? Udah pindah lagi. Jadi tadi itu memperkuat. Teman-teman kalau perhatiin ayat-ayat itu saya udah kumpulin, sudah ada. Jadi Ibrani 4 ayat Ibrani 6 ayat 4 sampai 6, terus 1 Timotius 4 ayat 1 tadi itu sudah ada. Jadi sudah tercapture sebenarnya apa yang teman-teman mau bilang tuh udah tercapture tuh di sini ya. Sekarang ada nggak tambahan? ada, Bang. Ada pasti. Kalau enggak berarti Pak Tadus kalian nggak diajarin apa-apa tadi ya tadi siang. Ini ada 5 peserta, ya ada 6, ada Dorcas juga saya. Kalau lihat video itu video baru ya tadi ya. Iya, Bapak. Baru berarti oke. Silakan. Tapi sebentar loh. Dorcas itu bilang tidak mungkin. Oh, berarti berbeda loh. Kalian Dorcas katanya iya ya, enggak, tapi Dorcas itu ke ini Dorcas tadi itu ke enggak, Iya, tidak mungkin. Oh, sebaliknya ya. Iya. Menurut saya mungkin tidak sampai. Ya, menurut saya mungkin tidak sampai. Berarti berarti itu. Nah, sementara Yanti ke Western. Jadi jangan-jangan pada saat kalian sel group tadi sudah bertentangan. Nah, coba. Ini harusnya kan mereka. Gimana? Ayo, Yanti. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini yang menjadi ayat, menjadi landasan untuk. Kenapa nggak Yanti sambung salam sejahtera buat kita semua, Om Swanti Rahayu Rahayu. Ayo. Yang menjadi ayat di Wahyu 21 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Nah, di sini dia menjelaskan bahwa Yerusalem baru yang turun dari Allah. Nah, jadi kalau orang percaya fokus dan tujuannya kepada Yerusalem baru, maka dia akan fokus pada tujuannya, dan dia akan menjaga atau memelihara hidupnya karena dia melakukan fokus dan tujuannya kepada Yerusalem baru. Tadi seperti yang Bu Esther bilang ya, jadi dia setia sampai akhir kan?
Pokoknya saya pokoknya catat dua kata tadi. Dia setia sampai akhir. Percaya itu artinya dia setia sampai akhir. Dan percaya itu artinya tidak memilih lagi yang lain. Jadi dia fokus kepada Yerusalem baru gitu kan. Oke. Sebenarnya saya sengaja tuh buat pertanyaannya itu dibalik. Ya silakan Rahel. Udah buka mic. Misalkan kalau setia sampai akhir ya. Lalu kenapa ditulis di dalam Alkitab apa yang tadi 1 Timotius 4 ayat 1, waspadalah supaya jangan murtad. Nah, kalau gitu apa peran Roh Kudus? Kenapa bisa sampai murtad kalau memang percayanya itu benar? Gitu. Maksudnya bisa sampai setia sampai akhir. Lalu peran Roh Kudus itu apa sehingga Rasul Paulus menulis tentang murtad. Mungkin itu sudah kejadian pada 2000 tahun lalu. Sehingga ia tulis itu di dalam surat di Timotius dan Ibrani. Jadi kalau bilang percaya sampai akhir, kita tahu bahwa Petrus juga menyangkal Yesus pada saat penyaliban itu. Jadi ya maksudnya itu peran Roh Kudus di mana kalau memang setianya sampai akhir, terus kenapa ditulis tentang kemurtatan gitu. Silakan Bu Esther. Kalau Petrus kan dia memilih ya. Roh Kudus kan belum dicurahkan pada waktu itu. Untuk kita saat ini kan Roh Kudus sudah dicurahkan kan bagi setiap kita. Dan sampai garis akhir itu karena kita memilih, yang pasti bukan karena kekuatan kita. Pasti karena Roh Kudus juga pimpin hidup kita, bergaul dengan kita. Roh Kudus yang ambil peranan dalam kehidupan kita sampai garis akhir nanti dengan percaya. Jadi bukan karena kekuatan kita bisa sampai garis akhir, kita abaikan Roh Kudus, nggak mungkin banget gitu loh. Jadi keintiman kita dengan Roh Kudus kita bisa sama-sama, karena kan dia penolong kita sekarang. Kita sama Roh Kudus bareng-bareng, setiap pilihan itu kita memilih untuk tidak jatuh, kita memilih untuk hidup kudus. Kita harus terus memilih untuk hidup kudus di hadapan Tuhan sampai garis akhir. Oke, saya udah harus menengahi ya. Sudah cukup argumennya. Saya mulai dengan dari Bu Esther tadi itu. Apakah mungkin orang tidak memilih yang lain gitu? Apakah mungkin orang tidak memilih untuk tidak setia? Mungkin. Kalau dia memilih untuk hidup tidak setia, mungkin lah Pak. Mungkin, tapi kalau ya. dia menjadi orang yang seperti dikatakan. Jadi gini Bu Esther, saya bukan ini ya. Dua jawaban ini teman-teman, itu sebenarnya dua jawaban yang sangat diperlukan. Itu kenapa saya tempatkan pertanyaannya negatif. Saya tidak bilang apakah orang yang percaya pasti sampai ke Yerusalem baru. Nggak ada ngobrolan, kan? Saya balik, apakah mungkin tidak sampai? Nah, baru muncul argumen gitu. Sementara saya buat pertanyaan negatif, terus saya mulai dengan ayat-ayat pasti. Jadi semakin membuat terbelah dua kan kalian? Bahkan sel grup di timur saja terbelah dua, kan? Ya kan? Karena begitu kan? Kan begitu, saya sengaja tuh kan. Karena dua jawaban ini punya argumen yang bagus, yang dua-duanya penting dan dua-duanya perlu. Nah, saya mulai, ini kita tinggal 10 menit ya. Jadi argumen Bu Esther katakan bahwa orang yang percaya seharusnya memang dia setia sampai akhir dan harusnya tidak memilih lagi yang lain, sama seperti domba-domba yang disebut di Yohanes pasal 10. Dia mendengarkan suaraku dan dia mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Gitu. Dan mereka mengikut aku. Dan mereka mengikut aku. Bahkan kalau saudara lihat di Wahyu pasal 14, tulisannya kayak gini nih. Dan mengikut anak domba kemana saja ia pergi. Wah, itu luar biasa, semakin luar biasa ya. Gitu.
Jadi kalau orang percaya seperti itu, benar, pasti sampai ke Yerusalem baru. Amin. Amin dulu ya, amin dulu, benar. Amin. Nah, jadi Amin. teman-teman yang punya argumen di situ, teman-teman yang punya argumen di situ, disitulah tempatnya. Dan memang kita semua mengarah ke situ. Tapi apa daya, alam alam, rupanya manusia punya free will. Kelemahan. Free will. Punya free will. Kehendak bebas. Dia punya kehendak bebas. Gitu. Punya kehendak bebas. Nah, saya kasih lihat ayatnya, teman-teman. Ini ada ayatnya. Kebetulan tadi Rahel udah ngomong-ngomong, tapi ayatnya dia belum sebut. Jadi 2 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Bilang begini. Memang dilangsungkan, waspadalah. Supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan. Kira-kira apa nih yang dia kerjakan, teman-teman? Jawab singkat, satu kata. Keselamatan, kan? Kan kerjakanlah keselamatanmu, bener ya? Jadi jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, ya. Salah. Saya ulangin, saudara ya, ini salah. Tiba-tiba pikiran saya jadi berubah. Supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, yaitu Injil ya, Injil yang dikabarkan kepada mereka. Tetapi supaya kamu mendapat upah sepenuhnya. Jadi ada upah, terus ada upah sepenuhnya gitu. Coba perhatikan ayat 9. Ini kuncinya di sini yang tadi Bu Esther bilang. Bagus tuh argumennya Bu Esther itu tiba-tiba memberi kita clue bahwa jawaban teman-teman oposisi juga benar gitu. Juga benar gitu, bahwa oh iya akan mungkin loh gitu. Kalau apa? Kalau dia memilih sesuatu yang lain. Harusnya orang percaya, harusnya. Itu yang Yesus bilang, seandainya mereka ini domba-domba yang terus mendengar suaraku, pasti mereka mengikut aku gitu. Tapi rupanya di tengah jalan gini-gini dia. Kayak kuda lumping kan? Gitu. Nggak kayak domba gitu. Teman-teman ngerti nggak maksud saya? Saya ulang ya. Mungkin nggak lihat muka saya. Ya. Gitu. Beneran ini teman-teman. Ya. Jadi kenapa gitu? Karena di tengah jalan tuh dia gini-gini nih. Kayak kuda. Dia tidak kasih domba. Makanya kuda itu ditutup tuh matanya kiri kanan tuh supaya lurus ke depan. Jadi apa yang terjadi teman-teman? Ini nih, lihat ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus. Ini yang Bu Esther. Tidak tinggal, tetapi melangkah keluar dari situ. Tidak memiliki Allah lagi. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Tapi kalau melangkah keluar dari situ, dari mana? Dari ajaran Kristus, dia tidak memiliki Allah lagi. Nggak mungkin dia pulang ke kota Allah. Jadi betul yang Bu Esther tadi bilang, ada potensi dia memilih. Lompat ke jawabannya Rahel, bahwa betul rupanya. Dan tadi Rahel tuh kasih ayat itu tuh, kasih ayat bahwa mereka yang ini tadi ya, yang ditambahin juga Bu Mona tuh. Jadi sebenarnya ayat-ayat yang kalian mau sebutkan saya sudah catat semua. Jadi gini, dia sudah mendapat bagian dalam Roh Kudus yang Bu Esther tadi bilang. Sebenarnya Roh ini penolong, dia pasti nolong kita. Ini orang-orang yang sudah dapat bagian dalam Roh Kudus. Tetapi memilih gitu, melangkah keluar. Ingat ya ayatnya teman-teman, dia memilih melangkah keluar, tidak tinggal dalam ajaran Kristus, melangkah keluar dari situ. Dia tidak memiliki Allah lagi, gitu. Dia tidak memiliki Allah lagi ya. Nah, jadi padahal dia udah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Nah, saudara, kesimpulan akhir 5 menit. Ini ayatnya. Siapa tidak bersama aku? Artinya apa? Ya, pergi meninggalkan, tidak mengikut. Ia melawan aku, bahkan dibilang. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi dia malah pengganggu. Nah, ini ayat yang lebih bagus. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu tentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia akan datang pun tidak. Saya komplitkan ya, itu di Markus 3. Aku berkata kepadamu sesungguhnya semua dosa dan hujat anak manusia akan diampuni. Ya,
semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Jadi memang ada dosa kekal ketika dia memilih untuk keluar dari situ, keluar dari ajaran. Jadi ada potensi untuk memilih. Nah, ini yang kemudian tadi dikatakan murtad. Kemudian dikatakan dia mengikut ajaran-ajaran yang sesat. Gitu. Karena ada kehendak bebas tadi. Jadi, seharusnya orang percaya itu menurut 5 ayat yang kita bahas di depan tadi, 6 ditambah Yohanes 3 ayat 16, harusnya tidak binasa. Kalau dia setia sampai akhir dan dia tetap pada pilihan, teguh pada pilihannya. Tadi menarik ya, Ibrani 3 ayat 14 ya tadi ya. Bagus tuh ayat ya. Coba perhatiin teman-teman, itu ini ya. Rahel bilang ini ya, ini. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang gitu sampai kepada akhirnya. Kita nggak rancang apa-apa ya teman-teman ya. Bu Esther mulai dengan kata ini loh ya, setia sampai akhir, yaitu pada keyakinan iman kita semula gitu. Jadi seharusnya orang percaya itu demikian dan pasti sampai ke Yerusalem baru. Oke, itu kesimpulan pertama ya. Yang kedua, tetapi rupanya ada free will, di mana orang sekalipun sudah mendapat bagian dalam roh, tapi apa? Melangkah keluar dari ajaran. Nah, ini saya mau tegaskan poin kedua ini. Teman-teman, Roh Kudus itu ada di tengah-tengah dunia ini dan dicurahkan dengan limpahnya gitu. Ya, bahkan Allah mencemburui. Tolong ditampilkan ulang tadi itu yang melangkah keluar, belum sempat saya screenshot. Sorry. Oke. Sebentar belum. Yang 1 Yohanes tadi. Ini. Oke. Yang menarik di sini tuh ada kata-kata langsung waspada kan? Jangan kehilangan. Jadi terus mengenai upahmu sepenuhnya. Jadi ini ayat ini juga apa gitu loh. Seram. Teman-teman kalau baca ayat 7-nya itu mengenai antikristus dan penyesat. Jadi udah nyambung aja. Udah nyambung bahwa memang iblis dan sekutunya ini bekerja sedemikian rupa supaya orang nggak nyampe ke Yerusalem. Oke? Nah, saya mau main poin kedua. Ini yang penting, penting. Ini kan orang mau begini nih, pertanyaannya jelas ya. Pak, di sekeliling kita setiap hari ada nih orang percaya, tapi dia hidup dalam dosa. Jawabannya gimana? Saya jawab ya teman-teman. Dosamu semerah kermisi pasti putih seperti salju. Kan 1 Yohanes 1 ayat 7, 8, 9. Pasti diampuni. Kalau tidak diampuni, masa ada sesuatu yang lebih besar dari darah Yesus? Enggak dong. Makanya grace is enough for me. Salah nadanya. Grace is enough for me kan? Ini orang yang pintar nyanyi langsung ketawain gua, Bu Esther. Kan? Kasih karunia itu cukup. Pasti bisa. Jadi jangan bicara dosa di situ. Kan? Darah Yesus menyelesaikan itu, gitu. Ya. Tetapi Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kita menolong, menuntun kita untuk setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Untuk tetap berpegang penuh pada keyakinan itu, Roh Kudus ini menjadi apa? Ini menjadi pilihan-pilihan kita, gitu. Makanya langsung dikasih 2 pilihan kan? Dia nggak nyebut dosa lagi, teman-teman. Kalau perhatiin kitab Roma, dia nggak nyebut dosa lagi. Dia nggak menyebut dosamu. Kalau ngomong dosa, dia pasti dosamu diampuni. Pelanggaranmu tidak diperhitungkan. Coba saudara, kalau pelanggaran tidak diperhitungkan itu, kalian punya pelanggaran nggak? Saya ulang, kalau pelanggarannya tidak diperhitungkan, masih punya pelanggaran nggak? Masih dong, cuman tidak diperhitungkan. Kata-katanya itu loh. Pelanggaran kita itu tidak diperhitungkan. Artinya pelanggaran kita masih ada nggak? Ada, tapi tidak diperhitungkan. Itu seperti dosa. Memang begitu adanya. Saya jawab yang paling ini ya. Makanya tubuh kita itu harus diganti dengan tubuh mulia. Karena tidak bisa selesai. Nggak bisa.
tubuh itu harus diganti. Saya kasih satu lagi. Makanya Yesus anak Allah itu dikirim ke dalam daging. Roma 8 ayat 3. Harus ke dalam daging. Yesus itu harus takluk pada hukum Taurat. Supaya apa? Di dalam daging itu, semua tuntutan kepada hukum itu ditimpahkan kepadanya. Makanya memang selesai. Jadi orang bilang, hyper grace. Nggak ada hyper grace. Grace-nya itu memang sebesar itu. Dan tidak boleh direndah-rendahkan gitu. Oke? Tetapi untuk sampai ke Yerusalem baru, kita harus setia sampai akhir. Ya, kita harus tidak boleh keluar dari ajaran, gitu loh. Ya. Nah, kenapa sampai ada dosa kekal? Ada dong dosa. Kok ada dosa Pak tuh yang nggak bisa diampuni? Dosa kekal. Kenapa? Maksudnya apa? Karena Roh Kudus yang menuntun orang kepada insafkan dirinya mengenai dosa. Insafkan dia mengenai kebenaran. Insafkan dia mengenai penghakiman. Kalau sampai dia tolak semua ini, artinya dia menolak proses. Hasil tidak pernah mendustai proses. Ya kan? Jadi kalau prosesnya kita jalanin dengan benar, pasti hasilnya benar. Gitu. Ya. Jadi kalau dia tidak ikut Roh Kudus, nggak mungkin memang dosanya itu kemudian hilang. Ya. Dia akan tetap ada di dalam dosanya. Kenapa, Wesler? Dosa kekal. Jadi dosa kekal itu maksudnya bukan berarti ada dosa yang tidak bisa diampuni atau tidak bisa ditanggung oleh darah Yesus. Tapi dengan semua kemurahan Allah. Gitu. Yaitu rohnya sendiri yang kemudian ingin membawa orang itu ke jalannya. Juga ada 3 kan? Pertama dipadamkan roh itu. Kedua didukakan roh itu. Yang ketiga dihujat roh itu. Artinya dia menutup telinga. Gitu. Banyak hari-hari ini orang-orang yang namanya agnostik. Dia bilang, biarkan Tuhan di sana, gue di sini. Tuhan urus urusannya dia, gue urus urusan gue. Gitu. Biasanya orang-orang yang mapan. Eksekutif muda, orang-orang kerja di 500 company, Fortune 500. Ya, seolah-olah tidak perlu Tuhan. Gitu. Jadi dia bilang, oke, saya tahu Tuhan ada. Orang ateis kan bilang nggak ada Tuhan. Kalau orang ini dibilang Tuhan ada, tapi biarkan Tuhan di sana, gue di sini. Namanya orang agnostik. Gitu. Oke, teman-teman, itu poin kedua. Jadi, iya, kalau dia tidak setia sampai akhir, itu kenapa? Karena apa? Karena ada kemungkinan dia memilih keluar dari ajaran itu. Kemungkinan. Dan kita bisa nalar. Tapi, apakah di dalam kita ada perasaan kayak gitu? Enggak, pasti kan? Teman-teman pasti selalu ingin untuk setia sampai akhir, kan? Itu berbeda, kan? Gitu. Nah, tapi ada orang-orang nih yang kemungkinan memilih untuk keluar dari ajaran itu. Oke, nah yang ketiga, peranan ketiga teman-teman yang ketiga sebenarnya ini. Terus kalau dia mungkin tidak sampai Yerusalem baru, kemana dia? Udah ya, beres tadi yang poin 1, 2 ya. Jadi teman-teman yang oposisi tadi udah bersahabat ya. Dua-duanya punya argumen yang punya tempat ya. Kita semua pasti suka yang ayat-ayat di awal tadi ya. Pasti ya. Benar nggak ya? Kita bersuka cita dengan ayat-ayat itu kan? Oke? Yang kedua pasti ada tuh tadi ya ajarannya. Nah, yang ketiga kalau yang murtad ini, kalau yang tidak setia sampai akhir ini kemana? Tapi orang percaya loh, dia percaya sama Yesus. Nah, sekarang semua sama nih, ya. Semua kasih argumen. Kira-kira kemana? Tapi dia percaya Yesus loh. Apakah ada orang yang bilang begini, ke neraka loh, kalau begitu sama dong sama orang yang agama sebelah. Nggak perlu agama Kristen dong. Jawabannya, saya juga udah ada ayatnya. Ya, tadi seperti yang saya jelaskan tadi itu, kenapa saya sebut ayat Ibrani 3 ayat 14 itu. Orang yang percaya, yang berpegang teguh, artinya di sini ya, gimana ya? Kan orang yang masuk dalam Yerusalem baru itu adalah orang yang benar-benar sempurna imannya kan. Ya. Tapi mereka yang tidak sempurna imannya, bilang aja gitu. Ya. Itu pasti masuk dalam kerajaan surga.
artinya di luar Yerusalem baru. Oke. Jadi Tetapi tapi yang murtad itu mereka sudah mendapat dosa kekal, dan dosa kekal itu artinya bagus. itu yang mendatangkan maut. Nah, berarti mereka masuk dalam kerajaan Bukan api. kebinasaan. Nah, dan yang Yohanes apa ya? Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 17. Di situ kan dikatakan, saya hanya menyimpulkan dari tadi pengertian tentang dosa-dosa itu, semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, saya baru dapat ini, bahwa ternyata dosa yang tidak mendatangkan maut itu adalah dosa-dosa kita, yang pelanggaran-pelanggaran kita yang sudah ditanggung oleh Yesus. Yang dosa kita dari kemarin, hari ini, sampai nanti ke depannya. Nah, itu yang tidak mendatangkan maut. Tapi yang mendatangkan maut itu adalah dosa menghujat Roh Kudus. Nah, itu yang saya tangkap dari penjelasan tadi. Terima kasih. Ini ya. Sedikit Pak Hens, mungkin di Ibrani 6 tadi perlu dilihat ya, Vanes. Ibrani 6 itu ayatnya yang ke di layar Pak, di layar. Iya. Ayat 6 teman-temannya. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga, perhatikan, hingga mereka bertobat. Jadi kalau bertobat berarti ada kasih karunia kembali. Oh, hati-hati Pak Lepri, bukan begitu bacanya ayat ini. Saya juga pernah mendengar orang baca ayat ini seperti itu. Jadi ayat ini dibaca begini nih Pak. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Jadi tidak mungkin dibaharui lagi sampai-sampai mereka bisa bertobat. Itu cara baca ayat ini. Jadi ayat ini bukan bilang tidak mungkin dibaharui lagi hingga mereka bertobat, jadi bisa bertobat, bukan. Ini cara bacanya ayat ini ya, perhatiin ya teman-teman. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sampai dia bisa bertobat gitu loh, nggak mungkin. Itu cara baca ayat ini. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah. Nah, saya juga pernah nih dengar orang baca ayat ini tuh, saya bilang kok bahasa Indonesianya kurang nih. Gini loh, bahwa seolah-olah mereka bilang bahwa orang yang murtad ini hingga bisa mereka bertobat lagi gitu. Ayat ini tuh mau bilang bahwa tidak mungkin dibaharui sampai dia bertobat lagi gitu. Karena apa kira-kira? Karena apa? Yang ini loh kata-kata ini. Karena dia udah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu sudah bekerja dan orang itu sampai level menghujat Roh Kudus itu, udah nggak ada lagi yang sisa yang bisa membawa dia kemurahan Allah itu sampai di ujung situ karena Allah sendiri yang datang gitu. Itu loh maksudnya itu. Oke, tapi teman-teman lihat nggak dari yang disampaikan Rahel? Ada dua jadinya kan jawabannya. Jadi kemana nih orang nih? Kemana? Orang yang tadi memilih jalan keluar dari ajaran. Kemana? Ada dua kan? Rupanya kalau sampai tidak mendatangkan maut, dia masih diampuni. Betul nggak? Nah, berarti dia masih ada di surga, di langit baru, bumi baru. Tapi tidak ke Yerusalem baru, sudah pasti kan? Tapi kalau melakukan dosa yang mendatangkan maut, yaitu dosa kekal, maka dia ke lautan api, ya. Nah, itu dibahas di sini juga nih, teman-teman nih. Aduh. Gimana? Nih, ya. Saudara lihat ini ya. Karena tidak seorang pun dapat meletakkan dasar lain daripada yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sama kan? Semua di atas Yesus. Tapi orang membangun di atasnya itu, ada yang emas, perak, batu, permata, itu mulia kan? Perhatian, emas, perak, batu, permata, itu barang-barang mulia. Kayu, rumping, dan
itu yang tidak mulia. Sekali kelak pekerjaan orang akan tampak. Kapan itu? Hari Tuhan. Jadi jelas ini bicara mengenai akhir, karena bicara akhir Tuhan. Akan menyatakannya sebab ia akan nampak dengan api. Bagaimana pekerjaan masing-masing orang diuji. Nah, kesimpulannya di 14 dan 15. Kalau pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia mendapat upah. Yang mana itu? Emas, perak, batu permata. Itu artinya yang mulia, kan? Pekerjaan, jika pekerjaan terbakar, yang mana yang terbakar, saudara? Kayu, rumput kering, jerami, kan terbakar. Ia akan menderita kerugian. Menderita kerugian. Kalau dibilang menderita kerugian, artinya gimana, saudara? Sudah ada di tangan dong ya. Ya, betul? Keselamatannya udah ada di tangan. Kalau menderita kerugian berarti hilang. Ya kan? Seolah-olah hilang kan. Upahnya itu hilang. Upah untuk sampai di Yerusalem baru itu hilang. Tadi kan yang Bu Esther bilang, sebenarnya pasti. Tapi ia menderita kerugian. Karena apa? Terbakar. Dia tidak tahan uji. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Hanya seperti keluar dari dalam api. Oke, selesai ya. Jadi seharusnya kita sampai ke Yerusalem. Seharusnya orang percaya sampai ke Yerusalem. Harusnya pasti. Tapi rupanya ada free will. Orang bisa melangkah keluar dari ajaran. Oke? Tetapi kalau keluar dari ajaran, ada dua cabangnya. Dia bisa saja melakukan dosa yang menghasilkan maut, yaitu dosa kekal, menghujat Roh Kudus, pasti ke lautan api. Tapi ada yang seperti keluar dari dalam api. Nah, teman-teman kalau mau tanya saya yang di situnya, pernah ingat nggak di mana perbedaannya nanti itu? Orang yang ke Yerusalem baru dan orang yang di langit baru bumi baru, di mana? Perbedaannya hanya di satu tempat. Rapture, pengangkatan. Jadi orang-orang yang ke Yerusalem baru itu rapture, terangkat. Makanya semua gereja mengumandangkan supaya lihat hari pengangkatan itu. Karena di situ, ketika pengangkatan di situ, saudara tahu nggak? Kan saya sudah jelasin kan? Pada saat sangkakala ke-6, ke-7 itu, disitulah nafiri terakhir. Setelah itu murka, 7 cawan murka ditumpahkan. Nah, ini sebelum ini ditumpahkan, makanya tadi kita tidak ditetapkan untuk ditimpa oleh murka, tidak ditetapkan untuk masuk dalam sangkakala ke-7, yaitu 7 cawan murka. Kata-kata detailnya begitu. Kalau Rasul Yohanes nyambungin, nah kita yang nyambungin sekarang kan, Paulus sama Rasul Yohanes kan nggak ketemu kali waktu itu. Nah, kita yang ketemu ini, saudara. Jadi kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka, tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Itu bicara mengenai sangkakala ke-7, yaitu 7 cawan murka. Kalau tidak mau ke situ, ya harus rapture, harus ke perjamuan kawin anak domba. Itu lanjut ke Yerusalem baru, gitu. Nah, setelah itu ya hidup di dunia ini, tunggu sampai penghakiman terakhir. Wah, itu masih pekerjaannya itu masih banyak kan. Antikris dibunuh, diperangi, kemudian dilemparkan ke lautan api. Nabi palsu diperangi, lemparkan ke lautan api. Setelah itu terakhir iblis diikat dan kemudian selama-lamanya dilemparkan ke dalam lautan api. Baru penghakiman tahta putih. Makanya dibilang seperti keluar dari dalam api. Kenapa, teman-teman? Setelah rapture, itu firman Allah itu diangkat. Nggak bisa orang dikuatkan oleh apapun. Enggak, roh Allah itu diangkat. Makanya dikisahkan dengan 2 saksi, ya. Enggak ada persenjataan orang-orang percaya. Jadi babak belur gitu di dalam dunia. Karena apa? Masih ada antikris, masih ada nabi palsu, masih ada setan. Nah, kalaupun dia diselamatkan seperti keluar dari dalam api. Oke? Saya kira kita selesai dengan bagus ya. Ada yang lain teman-teman yang mau menambahkan, yang mau ada pertanyaan lain? Jadi ya, tadi Ati di atas di kolom chat ada pertanyaan. Sebenarnya tadi udah dijawab ya. Ada pertanyaan Ati itu bahwa
Saya sedikit bingung pada bagian ini tentang free will dan juga murtad yang berarti melangkah keluar dari ajaran. Apakah ini bisa terjadi kepada orang percaya? Sangat bisa. Atau orang seperti ini belum sungguh-sungguh percaya sehingga tidak dapat Harus dikatakan. ada dalilnya kan. Tadi jawabannya kan Rahel kasih tahu tuh bahwa yang sudah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Jadi orang yang murtad itu adalah yang mendapat bagian dalam Roh Kudus. Gitu. Terus yang 1 Yohanes 2 Yohanes tadi ya, 2 Yohanes 1 ayat 8-9 kan. Jadi waspadalah, peganglah apa yang telah kami kerjakan. Itu Injil yang disampaikan kepada mereka kan, supaya kamu mendapat upah sepenuhnya. Jadi mereka ini orang percaya, tapi dikatakan mereka melangkah keluar dari ajaran itu. Jadi sebenarnya kalau mau bilang free will, takutnya bahas free will lagi kan. Kita pakai ayatnya itu aja, bahwa orang percaya itu yang sudah mendapat bagian dalam roh, itu bahkan yang murtad. Kan jelas kan? Nggak usah ngomong-ngomong free will ya. Yang kedua, orang yang tadi yang sudah mendapatkan pengajaran kan, yaitu yang dikerjakan oleh Paulus gitu, yaitu Injil kebenaran itu kepada mereka gitu. Rupanya mereka dikatakan melangkah keluar dari ajaran Kristus. Jadi kata-kata yang menarik di situ adalah melangkah keluar dari ajaran Kristus. Tapi yang paling menarik di situ, saudara, dia dikatakan gini, mereka tidak memiliki Bapa. Huruf besar. Huruf besar. Itu kalau menurut saya lebih strong pakai kata itu daripada Ibrani gitu. Kalau teman-teman perhatiin ayat ini, dikatakan gini loh, barang siapa tinggal di dalam ajaran. Artinya apa? Yang tidak melangkah keluar dari situ kan, dari ajaran itu. Yang dibilang barang siapa tinggal dalam ajaran, ia memiliki Bapa. Enak di sini katakan juga memiliki anak. Teman-teman kalau perhatiin Wahyu 22 ayat 1 bilang apa? Di situ ada tahta Allah dan tahta anak domba, Bapa dan anak. Teman-teman kalau perhatiin Wahyu 7 ayat 9 ya. Nih perhatiin ya. Nih dikatakan mereka berdiri di hadapan semua orang ini, yang kumpulan meriah, yang dibilang kumpulan besar, tak terhitung banyaknya, dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa, dikatakan apa? Berdiri di hadapan tahta ini Allah, dan di hadapan anak domba. Jadi jelas banget kata-kata ini bicara mengenai dia memiliki Bapa dan memiliki anak. Tapi orang yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah gitu. Oke? Nah, itu yang lebih saya lihat lebih umum mengcover semuanya. Nah, sekarang bisa terbagi dua kan gitu. Apakah dia benar-benar murtad gitu ya? Murtad di situ menarik hingga mereka tidak dapat bertobat lagi. Jadi baca ayat ini teman-teman harus ini ya. Dulu ada orang yang saya juga lihat kok baca ayatnya beda ya gitu. Ini. Jadi kata-kata ini berkata hingga mereka bertobat, bukan berarti mereka bisa bertobat. Coba teman-teman perhatiin bahasa Indonesia. Namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Jadi tidak mungkin sampai-sampai kemudian dia bertobat gitu, nggak bisa bertobat gitu maksudnya. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum gitu. Jadi di sini kata yang paling sangat, dia nggak mungkin bertobat gitu. Kalau nggak bertobat ya jelas ya balik ke angka 0 kan mereka. Jadi mungkin nggak? Mungkin. Mungkin kemana? Mungkin ke neraka. Ada yang ditambahin? Saya mau bertanya. Oke. Sering dengar bahwa percaya itu ada percaya yang tidak benar dan ada percaya yang benar.
eh, dari peristiwa Petrus mengatakan bahwa engkau adalah anak Allah, engkau adalah Mesias anak Allah. Di situ Yesus bilang apa ya? Pasti bukan kau yang mengatakannya. Ya, bukan, tetapi Allah yang menyatakannya. Nah, dari situ saya berpikir bahwa sebenarnya tidak ada percaya yang nggak benar, karena orang berani mengucapkan percaya kepada Yesus Kristus itu bukan dari mulutnya sendiri, tetapi karena Roh Kudus. Roh Kudus yang menyatakan itu, sehingga dia mau mengaku dengan mulutnya. Tapi sering saya dengar bahwa ada percaya yang nggak benar. Itu maksudnya gimana ya? Iya, kalau saya juga sepakat sih, saya nggak bedain percaya seperti apa ya. Biasanya orang menjelaskan ada beda percaya ini dan percaya ini karena tidak mau menjelaskannya dari konteks seperti yang kita bahas malam hari ini. Kalau malam hari ini kita bahas begini kan, mau percaya seperti apa juga nggak ada urusan kan, tetap aja sama kalau tidak dalam konteks yang seperti kita bahas gitu kan. Jadi orang yang sampai ke Yerusalem baru bukan masalah dia percayanya benar atau tidak benar gitu. Rupanya tidak terjadi sekali juga dan kemudian selama-lamanya dia percaya kan. Tapi yang dimaksudkan adalah dia bisa tetap setia sampai akhir. Kemudian dia tidak keluar dari ajaran itu. Ya kan? Bahkan kalau kita belajar mengenai yang sampai ke Yerusalem baru siapa? Ya jemaat anak-anak sulung, yaitu mereka yang menjadi miliknya Kristus, yaitu miliknya Allah yang diberikan kepada Kristus. Gitu. Dan yang kedua adalah dia adalah anak Allah. Gitu. Dia adalah anak Allah. Dia yang adalah menerima firman dan kemudian dijadikan anak. Wah, itu kita belajar nanti itu ya, hari Minggu depan gitu ya, hari Senin kita belajar. Jadi karena Yesus yang adalah anak Allah, ya, sehingga kita menjadi anak, gitu loh. Dan hanya anak yang boleh masuk rumah. Iya dong. Kalau hamba tinggal di luar rumah. Teman-teman pernah dengar kan? Galatia ya, pasal 4 gitu. Jadi yang kalau kita masuk Yerusalem, jadi statusnya harus anak gitu. Nah, anak harus akhil balik. Gitu. Harus akhil balik. Anak setelah dilahirkan dari perut, dari rahim ibunya tidak tinggal, ya udah sekarang kamu pergi sekolah. Enggak kan? Dibesarkan sampai umur tertentu, sekolah, setelah sekolah, udah selesai sekolah, udah sekarang kamu santai. Enggak, cari kerja. Cari kegiatan gitu, cari apa ya. Jadi apa namanya? Pertumbuhan. Jadi rupanya ada tingkat pertumbuhan. Nah, ada tingkat pertumbuhan yang diharapkan gitu. Nah, ada tingkat pertumbuhan ini Saudara, namanya apa? Sampai pada kepenuhan Kristus. Jadi ada tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhannya Kristus. Kristus pun berjuang gitu. Dia sebagai yang sulung dia berjuang, maka manusia anak-anak Allah itu juga harus berjuang sampai pada tingkat kepenuhan sama atau sesuai dengan tingkat kepenuhannya Kristus. Gitu. Ini masuk Yerusalem baru. Tapi ukuran yang paling yang paling final itu Saudara, rapture enggak? Rapture enggak? Gitu. Makanya semua orang, Tuhan kalau kau datang gue diangkat. Itu gitu memang. Nah, bagaimana kalau Tuhan belum datang? Terus saudara udah meninggal. Gimana tahu bahwa saudara ke Yerusalem baru? Itu yang saya bilang. Langsung masuk ke dalam Firdausnya Tuhan. Nah, sebenarnya di Firdaus itu nggak mati. Makanya kalau kita lihat tuh Bu Esther langsung see you in heaven. Itu kata-kata itu nggak salah loh. Beneran. Dia tuh langsung hidup di sana. Itu yang dibilang kebangkitan yang pertama. Makanya ada jiwa-jiwa yang ada di bawah mesbah. Karena memang hidup. Hidup itu seperti malaikat. Gitu. Rohnya hidup. Jiwanya ada karena dia manusia. Kan gitu. Tubuhnya saja yang nggak ada. Makanya pada saat Tuhan datang,
Bukan tubuh yang dari mana yang udah dikremasi atau patah-patah tuh di Lion Air gitu. Enggak. Ya kan, yang jatuh di laut. Kan enggak. Tuh memang kita dikasih tubuh mulia serupa dengan tubuhnya Yesus. Makanya dikatakan 1 Yohanes 3 ayat 2 itu menjadi sama seperti dia. Sama seperti dia. Yesus pernah bilang gini, ini adalah kali terakhir aku minum dan makan bersama kamu. Satu hari nanti, di kerajaanku, kita akan duduk dan minum bersama lagi. Amin. Udahlah, amin sinilah ya. Itu luar biasa ya kata-kata itu ya. Ya, ini terakhir ya gue minum di sini. Nanti kita ketemu di sana, wah itu saya bilang, itu memori, itu saya nggak bisa. Luar biasa loh itu, ya. Nanti kita, ya, gue ini emosional ngomong itu. Luar biasa teman-teman. Yesus bilang, ini terakhir ya kita minum, makan sama-sama. Nanti di sana kita akan makan dan minum. Sama, dia bilang. Kata yang dipakai itu sama, makan dan minum. Gitu. Tapi dibilang anggur yang baru, anggur yang kinos. Nah, kata kinos itu sama dengan langit baru, bumi baru. Jadi hanya di tempat yang baru. Tapi apel tetap apel, bukan apel kudus gitu. Oke? Tadi udah amin. Kita doa dulu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Kami menaikkan syukur kami. Karena hati kami limpah dengan syukur. Karena kemurahan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh dibukakan tabir yang gelap bagi banyak orang. Yang tertutup. Tapi tersingkap bagi kami. Kami percaya karena Roh-Mu yang kudus. Yang boleh menaruh. Dicurahkan dengan limpahnya dalam kami. Sehingga kami, mata hati kami terang, melihat betapa besarnya pengharapan, betapa kayanya kemuliaan yang Kau sediakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh menaruh harap hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap firman ini, hamba percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Akan mengerjakan apa yang Kau kehendaki dan berhasil dalam apa yang Kau suruhkan kepadanya. Membuat manusia baru, man of God, menjadikan kami orang-orang yang mengambil bagian dalam kekudusan Bapa, memiliki kodrat ilahi. Sampai jumpa di rumah-Mu di Yerusalem baru. Haleluya. Engkau yang percaya, yang bersuka cita bersama dengan aku, bersama dengan kita semua berkata amin. 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 Terima kasih teman-teman.